Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Al-Imran. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji ayat 52, 53, dan 54. Masih tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Di ayat 52 dari Al-Quran surah Al-Imran, Allah SWT telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma, maka setelah akhassa Isa, Nabi Isa mengetahui, minhum di antara mereka al-kufro, kafir. Qala, Nabi Isa telah berkata, man, siapakah ansori yang akan menolongku ilallahi kepada Allah. Qala, telah berkata al-hawariyuna, orang-orang hawariyin. Nahnu, kami, ansorullah, yang akan menolong Allah. Amanna, kami telah beriman billahi kepada Allah. Washhad, dan saksikanlah, bi'anna, dengan sebab sesungguhnya kami, muslimuna, orang-orang muslim. Di ayat-ayat yang lalu sudah kita kaji ketika Allah SWT menceritakan anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Termasuk di dalamnya anugerah berupa mukjizat. Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci tentang perjalanan hidup Nabi Isa setelah peristiwa Nabi Isa ditanyai oleh Bani Israel dan beliau menjawab ketika beliau masih dalam gendongan. Setelah peristiwa ini, Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana kehidupan Nabi Isa ketika beliau anak-anak, ketika beliau remaja. Ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran kemudian menceritakan ketika Nabi Isa sudah mulai berdakwah. Dan sebagaimana yang dialami oleh setiap Nabi dan Rasul, maka dakwah itu mengalami penentangan, penolakan dari kaumnya.
Maka Nabi Isa ketika mendakwai Bani Israel pun ada yang ikut mengimani Nabi Isa, mengimani kitab Injil, dan lebih banyak yang tidak ikut. Makanya kemudian ketika Nabi Isa mengetahui betapa ingkarnya Bani Israel atas kenabian beliau, beliau kemudian menyampaikan pertanyaan kepada Hawariyun. Hawariyun itu Hawari itu dimaknai sebagai penolong. Ada beberapa makna yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Hawari dimaknai penolong, Hawari juga dimaknai orang yang senantiasa memakai pakaian berwarna putih. Disebut sebagai Hawari. Dan Nabi Muhammad pernah menyampaikan ketika beliau sedang menggali parit pada saat hendak perang Ahzab atau perang Khandaq. Kemudian Zubair itu datang, Zubair bin Awam. Datang kemudian ikut membantu Rasul. Maka Rasul menyampaikan begini. Likulli nabiyyin hawariyun wa hawariyi az-Zubair. Tiap-tiap nabi itu ada penolong untuk membantu menyampaikan dakwah. Dan hawariku, kata Rasulullah, penolongku adalah Zubair. Ini makna yang kemudian dikutip oleh Ibnu Katsir. Kemudian ketika Rasulullah SAW berpidato pada saat beliau berada di musim-musim haji, beliau menyampaikan pernyataan begini. Man rajulun yu'wini hatta uballigho kalama rabbi. Man siapakah? Rajulun di antara laki-laki, yu'wini yang akan menolongku. Hatta sehingga uballigho tersampaikan kalama rabbi firman-firman Tuhanku. Fa inna maka sesungguhnya Quraisyan, orang-orang Quraisy, qad sungguh manauni mereka menghalangiku an uballigho supaya aku menyampaikan kalama rabbi firman-firman dari Tuhanku. Ini yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hawariyun dengan pertanyaan man ansori ilallah. Siapakah yang akan menolongku kepada Allah? Maksudnya siapa yang akan menjadi orang-orang yang mengikutiku dan mendakwahkan ajaran-ajaran syariat yang Allah titipkan kepadaku. Itu makna dari man ansori ilallah. Kemudian orang-orang Hawariyun yang menjadi pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, mereka menjawab bahwa mereka lah yang akan menolong Nabi Isa untuk menegakkan ajaran-ajaran Allah. Mereka yang akan menolong Nabi Isa untuk mendakwahkan ajaran yang Allah titipkan kepada Nabi Isa. Ini kan seperti yang Allah sampaikan juga Bapak Ibu. Di Al-Quran surah Muhammad, surah ke-47, ayat yang ke-7 Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. In tansurullah. Ini secara harfiah maknanya jika kalian menolong Allah. Tapi makna yang dimaksud oleh kalimat ini adalah jika kalian menolong, menegakkan agama Allah. Karena Allah itu maha kuasa Bapak Ibu. Allah maha perkasa. Jadi Allah tidak butuh pertolongan makhluk. Sejarah telah mencatat bagaimana ketika Allah SWT menimpakan azab pada suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika Allah timpakan azab kepada kaumnya Nabi Nuh, Allah keluarkan air dari langit, dari bumi, dan menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh, itu perkara yang mudah. Ketika Allah kirimkan angin selama 8 hari 7 malam yang menimpa kaumnya Nabi Soleh, itu pun perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi makna ing tangsurullaha yang surkum, jika kalian menolong Allah, maknanya adalah jika kalian menolong untuk menegakkan agama Allah, maka Allah akan menolong, ya, akan menolong kita. Yang surkum, Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan. Aqdam itu secara harfiah artinya kaki. Meneguhkan kaki-kaki kalian. Meneguhkan pendirian-pendirian kalian. Bagaimana cara menolong agama Allah? Cara menolong agama Allah itu yang pertama tentu dengan mengimaninya. Sebab kita tidak mungkin mendakwahkan agama Allah, al-Islam, tanpa kita sendiri mengimaninya. Maka di sini orang-orang Hawariyun itu menyampaikan pernyataan amanna billah. Kami telah beriman kepada Allah, wahai Nabi Isa. Jadi orang Hawariyun menyampaikan garansi kepada Nabi Isa, kami yang akan menolong Anda untuk menegakkan agama Allah karena kami telah beriman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menolong agama Allah al-Islam, langkah yang pertama kita beriman terlebih dahulu. Tentu keimanannya keimanan yang benar, keimanan yang Allah kehendaki. Di Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah menghendaki keimanannya adalah keimanan yang mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Keimanan yang tidak dicampuri dengan kedoliman. Al-Quran surah Al-An'am ayat 82. Itu keimanan yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua, setelah mengimani Allah SWT, orang-orang Hawariyun menyampaikan pernyataan washhad, dan persaksikanlah. Minta kesaksian kepada Nabi Isa. Karena demikianlah Bapak dan Ibu, bahwa tiap-tiap Nabi itu nanti akan menjadi saksi bagi umatnya. Kita lihat kembali ya, Al-Quran surah Al-Baqarah ya. Yang sudah berlalu penjelasannya. Ketika Allah SWT menjelaskan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu nanti akan menjadi saksi. 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum, kami telah jadikan kalian ummatan, umat wasaton. Ini sudah menjadi kosakata masyarakat kita. Umat wasatonnya, wasatoniyah, umat pertengahan. Pertengahan itu bukan apa namanya Bapak ya, kanan kiri tengah-tengahnya, bukan ya. Umat pertengahan itu untuk menjelaskan aturan Allah yang benar itu. Karena telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi Musa, tapi mereka begitu rakus kepada dunia. Telah terjadi perubahan orientasi yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku pengikutnya Nabi Isa, tapi mereka lebih mengutamakan akhirat. Jadi yang satu lebih suka mengejar dunia, yang satu lebih suka mengejar akhirat. Maka Allah ingin luruskan bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk mendapat dua-duanya. Maka disebut sebagai ummatan wasaton, umat pertengahan. Artinya pertengahan itu cari akhirat, tapi jangan lupakan bagiannya di dunia. Jadi akhirat terus ya tidak diizinkan, dunia terus ya tidak diizinkan. Meskipun tidak bisa pakai presentasi 50-50. Tidak bisa pakai presentasi seperti itu. Tetapi Allah menghendaki yang namanya umat pertengahan itu yang dicari akhirat tetapi dengan memanfaatkan dunia. Misalnya
Ada ibadah-ibadah yang memang disebut sebagai ibadah mahdoh. Ibadah yang tata cara aturannya baku. Tapi lebih banyak ibadah ghairu mahdoh, Bapak Ibu. Ibadah yang tata caranya diatur, tetapi ada yang syariatnya persis sama dari A sampai Z, ada yang ada diserahkan kepada kita. Contoh ibadah namanya makan. Yang diatur oleh Allah hanya syarat halal dan baik. Tetapi jenis makanannya silahkan. Tata cara makannya diatur oleh Rasulullah. Diawali dengan bismillah. Menggunakan tangan kanan. Tidak meniup makanan yang panas. Mengambil yang dekat misalnya. Ini diatur. Tapi makannya apakah pakai meja makan ataukah duduk, lesehan, silahkan. Itu tidak diatur. Yang senang lesehan ya silakan, yang senang ada meja makannya ya silakan. Itu namanya weru mahdoh. Ini akan dinilai sebagai ibadah. Itulah umat yang wasaton. Mengejar akhirat, tidak meninggalkan dunia. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Ini minta kesaksian. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga akan menjadi saksi, Bapak dan Ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Litakunu syuhada 'alan nasi." Allah menjadikan kalian orang-orang beriman saksi bagi manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita nanti beriman sampai dengan akhir hayat, kita akan diminta kesaksiannya bagi orang-orang yang pernah bertemu dengan kita. Lalu yang menjadi saksi bagi kita siapa? Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul akan menjadi saksi bagi kalian. Jadi kita akan saling menyaksikan. Rasul akan menjadi saksi bagi kita atas keimanan dan keislaman kita. Kalau ada pertanyaan, bukankah kita tidak ketemu Rasul? Iya. Tapi kenapa Rasul mau menjadi saksi bagi kita? Karena kita mengimani kenabian Nabi Muhammad. Kita mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi dengan keimanan, bukan dengan mata kepala. Kalau para sahabat dengan keimanan, dengan mata kepala. Ada dialog antara seorang sahabat dengan tabi'in dengan menyampaikan enak zaman Rasul karena bisa ketemu Rasul, bisa menyaksikan mukjizat-mukjizat Rasul, bisa merasakan keberkahan Rasulullah SAW. Kemudian sahabat ini bilang, sebenarnya kehidupan itu sama saja. Zaman Rasul maupun tidak zaman Rasul, alurnya sama. Ada kebahagiaan, ada kesusahan, ada perjuangan. Kan begitu, Bapak Ibu. Belum tentu kalau ditakdirkan hidup zaman Rasulullah menjadi pengikutnya Rasul. Boleh jadi takut dengan Abu Jahal, malah ikut Abu Jahal. Sama dengan ketika orang menggunakan analogi, ketika era zaman Nabi Musa belum tentu menjadi pengikutnya Nabi Musa. Boleh jadi malah jadi pendukungnya Fir'aun. Jadi Allah SWT telah menetapkan takdir untuk tiap-tiap orang hidup pada masa tertentu. Tinggal jalani kehidupan. Kita tinggal mengambil ibrah bagaimana para sahabat itu bahu-membahu, tolong-menolong, membantu Rasulullah, menolong Rasulullah, menegakkan al-Islam, ya kita mengambil peran. Sehingga ketika nanti Allah menanyai kita, apa yang telah engkau usahakan untuk menolong agama Allah, kita bisa berhujah di hadapan Allah. Tadi sudah beriman, kemudian yang kedua, kita menjadi orang yang bi'anna muslimun. Kita menjadi orang muslim. Kok menjadi orang muslim? Menjadi orang muslim bukan sebagai sebuah sebutan. Kan awalnya mendapatkan sebutan muslim. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita mendapatkan sebutan muslim sebagai identitas.
Tapi bi'anna muslimun di sini tidak hanya sebagai sebuah identitas, tetapi sebagai sebuah sikap. Apa makna sebagai sebuah sikap? Sikap muslim itu berarti sikap orang-orang yang tunduk. Kita lihat ayat di Al-Baqarah Bapak dan Ibu ya. Dialog antara Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Baqarah 131. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Allah telah memilih Nabi Ibrahim di dunia, istofainahu fid dunya. Kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia sebagai nabi, sebagai rasul, bahkan dianugerahi anak keturunan yang menjadi nabi dan rasul, Abul Anbiya wal Mursalin. Dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim kekasihnya. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai orang yang solih. Apa yang telah beliau lakukan? Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ibrahim, Ibrahim aslim. Di sini bukan aslim masuk Islam. Tapi aslim maknanya tunduklah. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku telah tunduk. Jadi muslimun yang disampaikan oleh orang-orang Khawariyun itu tidak hanya sebagai sebuah identitas bahwa mereka itu muslim, tetapi menunjukkan bahwa mereka konsisten, konsekuen dengan ucapannya. Mereka muslim berarti mereka tunduk. Nah ini yang menjadi penyemangat bagi kita Bapak dan Ibu. Kalau kita sudah mengaku, menyadari bahwa diri kita itu muslim, maka jadilah orang yang tunduk. Seperti Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Ketundukannya diwujudkan dalam bentuk apa? Di Al-Baqarah 124, Allah SWT menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim tunduk kepada Allah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah SWT menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, fa'atammahun. Maka Nabi Ibrahim menyempurnakan. Lah kalau kita ingin menjadi orang muslim dalam arti sikap, bukan hanya sebagai sebuah identitas, maka kita sama harus menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan kalimat-kalimat ujian yang Allah ujikan kepada kita. Yang namanya syariat itu adalah ujian. Jadi kita kadang berpikir ujian itu hanya kehidupan. Kan kita sering mendengar ucapan begitu. Aku lagi diuji, Pak. Apa sih? Meriang. Apa maning? Ora duit. Apa maning? Sedulur ngadoi kabeh bukan disilihi duit. Yang ujian berat teman. Itu ujian? Iya. Tetapi jangan lupa Bapak dan Ibu. Syariat yang Allah berikan kepada Rasulullah sampai kepada kita itu juga ujian. Untuk apa? Sebagai pembuktian Allah ingin mengetahui siapa di antara kita yang mengikuti Nabi dan siapa di antara kita yang berpaling dari ajaran Nabi. Di juz 2 ya, Allah SWT menyampaikan ini, masih 143. Ketika Allah SWT memberikan perintah pengalihan arah kiblat dari Al-Aqsa ke Baitul Haram, Allah menyampaikan begini. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Perintah-perintah Allah termasuk perintah mengalihkan kiblat dari Al-Aqsa menuju ke Baitul Haram, kata Allah di antara tujuannya apa? Lina'lama. Allah ingin tahu man orang-orang yattabi'ur rasula yang tetap mengikuti Rasul, mimman daripada orang yang qalibu ala aqibai, yang qalibu ala aqibai, yang kembali ke belakang. Maka ketika Allah menyampaikan perintah, ini ada perintah dari Allah. Misalnya apa perintahnya? Sholat 5 waktu. Itu ujian bagi kita. Kalau kita mengaku saya muslim, nah ini ada perintah dari Allah.
Saya orang yang tunduk. Ini ada perintah dari Allah. Jangan hanya ngomong tunduk, tetapi sikapnya bagaimana? Ya udah saya mau sholat. Meskipun sudah sholat, Allah ingin tahu. Karena ketika Allah menyampaikan perintah tentang sholat, ternyata orang itu dibagi tiga. Ada orang yang sholat, tapi hatinya tidak. Pura-pura saja. Hatinya lalai. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang munafik juga sholat. Dan yang tahu apakah seseorang sholatnya munafik atau tidak, dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di Al-Qur'an surah An-Nisa misalnya. 100 berapa, Pak? 52. 142 ya. Itu ayatnya di 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusana. Ini Allah yang menceritakan. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah ketika mau sholat kusala. Ada rasa malas. Rasa malas itu kan adanya di hati. Dan yang tahu hati manusia ya pemiliknya manusia itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ujian perintah berupa sholat datang, ada orang yang mau sholat tapi malas. Tidak hanya malas, nawaitunya tidak lillah. Nawaitunya adalah yura'unan nas. Ingin diperhatikan oleh orang lain. Jadi bukan lillah. Ingin dianggap sholih, ingin dianggap rajin, ingin dianggap baik. Apalagi kalau ada kepentingan-kepentingan yang lain. Kemudian yang ketiga kata Allah wala yadhkurunallaha illa qalila. Salatnya tidak ingat Allah. Karena yang diniatkan tadi yuraunan nas. Sebab hatinya muzabdabina baina dzalik. Muzabdabin. Muzabdabin itu keter Bapak Ibu. Ragu-ragu, mau beriman ora pati yang mau kafir isin. Nah, akhirnya muzabdabin. Tapi kalau kita sudah mengatakan muslim, kita tunduk, diuji dengan perintah sholat, kita akan mempraktekannya al-mu'minun. Ayat 2. Sholatnya itu khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Jadi ketika diuji dengan sholat, ada orang yang pura-pura sholat, maka dia munafik. Tapi kalau dia sholatnya betul, melibatkan hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan, sholatnya bisa khusyuk, maka oleh Allah diberi predikat mukmin. Yang tidak mau sholat, kata Rasulullah, al-ahdu bainana wa bainahum taraka sholat, wa man tarakaha faqad kafaro. Yang tidak sholat, ya kafir. Di Sahih Al-Bukhari kan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa siapa yang membaca la ilaha illallah, sholat seperti sholatnya kami, menghadap ke arah kiblatnya kami, memakan sembelihan seperti sembelihan kami, maka haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Artinya, sholat itu ciri dari orang muslim. Kalau orang muslim kok tidak mau sholat, nanti kehilangan ciri lahiriahnya. Ini ciri lahiriah, karena pada padi indera. Kalau puasa kan tidak kelihatan. Iya, orang sedang berpuasa kan tidak kelihatan. Jadi kan lagi puasa ya. Bisa nih, kadang lemes teman. Orang, kadang lemes teman. Tanggal tua, ya bisa lemes. Seperti itu ya. Terus tensinya mudun ya. Tensinya mudun bisa lemes. Kemudian kadar gulanya turun, lemes. Kue ada anggar kadar gulanya naik, lemes beli mas. Lemes juga ya. Iya, itu bisa lemes. Ada yang lagi saum terus orangnya biasa jakjik semangat ya ada. Tidak bisa dilihat. Tapi kalau sholat jelas. Makanya kata Rasulullah, ciri lahiriahnya orang muslim itu sholatnya seperti sholatnya kami.
menghadap ke arah kiblatnya kami dan makan sembelihan seperti sembelihan kami. Ini ciri lahiriah, bisa diindra, bisa diketahui. Maka ciri orang muslim ketika mau masuk ke rumah makan di tempat-tempat yang orang muslimnya minoritas, mesti akan lihat papan pengumuman dulu. Rumah makan halal atau tidak kan gitu. Jangan tanya halal apa tidak setelah selesai makan, itu kan ya bahaya. Tanya dulu, ini rumah makan halal, halal Pak. Kalau mohon maaf Bapak, ini tidak menyediakan makanan halal bagi orang muslim, ya sudah mohon maaf tidak jadi ya, kan enak begitu ya. Ini yang banyak ditinggalkan Bapak Ibu. Masih banyak orang yang baru bangga muslim sebagai identitas, tetapi belum meningkat menjadi muslim sebagai perilaku. Maka bi anna muslimun itu diharapkan kita menjadi muslim sebagai perilaku. Artinya, ketika Allah menyampaikan perintah, kita akan mentaati. Al-Baqarah 285. Sami'na wa ata'na. Ketika Allah menyampaikan larangan, kita pun mentaati. Kita akan meninggalkan. Seperti yang Allah sampaikan di Al-Hasyr ayat 7. Ya. Allah juga mengendaki apa yang Rasulullah perintahkan, laksanakan. Apa yang Allah larang, apa yang Rasulullah larang, tinggalkan. Itu ciri orang muslim. Nah, itu cara menolong agama Allah, Bapak dan Ibu ya. Jadi tadi iman, kemudian yang kedua tunduk ya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menolong agama Allah? Dengan mendakwahkannya. Maka saya pernah menyampaikan pada Bapak Ibu semua ya, bahwa dakwah itu sebenarnya bukan profesi. Tapi semua profesi terkena kewajiban dakwah. Minimal, ada minimalnya ya. Minimal itu dakwah itu terhadap 2 objek dakwah. Ini minimal. Yang pertama diri sendiri. Bagaimana mendakwai diri sendiri? Ya memaksa diri untuk mentaati Allah. Sudah kita kaji ketika membicarakan tentang konsep tarbiyah, tentang konsep pendidikan. Bahwa ikhlas itu tidak bisa datang ujuk-ujuk. Kan, gitu ya. Tidak bisa datang tiba-tiba. Harus paksakan dulu. Iya, apapun dipaksakan dulu. Wong nyatanya kita bisa melakukan apapun ya awalnya paksaan dulu Bapak Ibu ya. Kita bisa berjalan kan dipaksa oleh orang tua kita kan. Diajari. Kan bayi ketika lahir ya tidak ada yang bisa jalan. Begitu mulai usianya 7 bulan baru diajari ya sama orang tuanya. Kan dipaksa. Bahasa Jawa ini dititah. Kalau bahasa Indonesia titah itu perintah dari raja ya. Tapi bahasa Jawa itu titah itu ngelatih anak untuk berjalan. Zaman dulu belum ada baby walker, ya dipegangi orang tuanya. Orang tuanya capek, buatkan geritannya di halaman rumah. Bengkon muter-muter dewek. Ini kalau tidak diajari, ya sampai dewasa tidak bisa jalan. Itu kan dipaksa. Bisa, ya senang sekali ketika anak itu bisa jalan. Ketika mulai jalan orang tuanya deg-degan. Bocah tiba apa ora bakal oh ya kayu. Setelah bisa jalan, bisa lari, senang sekali. Barang gede orang balik-balik ya Pak. Banter orang balik-balik, melakukannya aduh. Nanti ibunya was-was baik. Bocah orang balik-balik dolan baik. Yang diajari melaku, dan ini dolannya ada. Terus diajari apa lagi? Dipaksa diajari ngomong. Mipil. Kadang-kadang ngajari ngomongnya, senengnya ngajarinnya ngomong jajan ya Pak. Jajan. Barang wis 6 tahun nyaluke jajan bae akhirnya ya. Aja jengkel wong sing ngajarin jenengan. Jajan. Anak belum minta apa-apa, belikan mainan. Kan gitu ya. Barang gede kemana-mana
minta beli mainan, bukan salahnya dia karena diajari. Kan jarang orang tua punya anak belikan pulpen sama buku, kan jarang. Ben gedene gede mesin sinau mesti mainan. Itu kan dipaksakan. Jadi ketundukan kita kepada Allah prosesnya sama, dipaksakan dulu. Itu dakwah kita memaksa diri kita untuk mentaati Allah, dipaksakan. Kalau sudah dipaksakan lama-lama biasa. Kalau sudah biasa lama-lama suka. Kalau sudah suka lama-lama cinta. Ini dakwahnya berhasil. Kemudian dakwah minimal yang kedua siapa? Wa ahlikum, keluarga. Jadi kalau yang hadir pada pagi hari ini ada 100 orang Bapak Ibu. Enggak ada ya. Ya, nyeningan punya kewajiban ngajak yang lain. Yang ikut kajian secara live di masjid punya kewajiban ngajak, ya Pak. Boleh diajak istri yang pada punya istri, anak, keluarga yang ada di rumah, ajak aja ke sini. Semakin banyak kita semakin baik ya. Panjenengan mendapatkan kebaikan ngajak orang. Yang mau datangnya malam Sabtu juga silakan mengajak ke. Insya Allah ini masjid luas Bapak Ibu ya. Kalau Jumatan aja bisa nampung banyak orang. 200 orang cukup ya Mas? Cukup ya 200 orang ya. Ya ini baru berapa? Ada 30. Kurangnya 170 ya. Berarti punya kewajiban mengajak gitu ya. Yang punya channel boleh ngajak yang di luar Mas. Jangan lupa katakan untuk mendukung, itu kan bagian dari dakwah ya. Ngomongnya apa biasanya? Like ya. Like and ya, tulisannya subscribe ya. Subscribe begitu ya. Itu Bapak dan Ibu. Itu kewajiban dakwah. Kalau tiap-tiap orang mengambil peran itu, 50 orang, 50 keluarga, tiap keluarga kemudian ngajak keluarganya lagi, kan jadi banyak. Seperti sistem perdagangan MLM begitu ya. Multi level marketing, kalau kita multi level mengajak orang kepada kebaikan. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, kita kewajibannya ada 4. Di Al-Asr itu amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Nah, itu Al-Asr ayat yang ketiga. Kalau bisa mempraktekkan 4 kewajiban itu, maka kita tidak akan rugi. Kalau tidak melaksanakan 4-4-nya, ya innal insana lafi khusrin. Itu sudah Allah sampaikan. Dan surah Al-Asr ini kan termasuk surah yang banyak dihafal. Karena biasanya dulu waktu kita sekolah, kalau mau pulang suruh berdoa dan bacanya wal asri. Makanya kalau sudah bel berbunyi, anak-anak sudah langsung wal asri, belum, nanti dulu wal asri. Pak gurunya masih ngomong wal asri, nanti dulu. Nah, kapan sih Pak wal asri ini? Nanti dulu. Yuk dimasukkan dulu bukunya, duduk yang rapi, kemudian dengarkan dulu Pak Guru mau membacakan kesimpulan. Sudah wal asri Pak? Belum, nanti wal asrinya. Senang nemen sih, iya ngerwal asri berarti balik kan. Ternyata sama kan Bapak Ibu ya. Waktu kita sekolah juga kalau sudah pulang kan bahagia begitu ya. Melakukannya balap-balap nemen kan begitu. Nah ini kewajiban kita Bapak dan Ibu ya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 53. Orang-orang Hawariyunnya berdoa begini. Ini pun menjadi teladan bagi kita bahwa setelah kita menjadi orang muslim, kita berdoa kepada Allah agar keislaman kita diterima oleh Allah. Rabbana ya Tuhan kami, amanna, kami telah beriman. Bima angsalta, terhadap apa yang telah engkau turunkan. Orang-orang Hawariyun mengimani Nabi Isa, mengimani kitab Injil. Kita pun sama. Kita mengimani Nabi Isa, iya.
Karena Allah memberikan perintah di Al-Baqarah ayat 285, kita suruh mengimani semua nabi dan rasul. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul. Jadi semua nabi dan rasul yang pernah Allah utus kita mengimani. Hanya bedanya kalau Hawariyun wattaba'na rasulah, kami mengikuti Rasul Nabi Isa. Kalau kita wattaba'na rasulah, mengikuti Nabi Muhammad. Sebab kita hidupnya setelah Nabi Muhammad. Jadi umat-umat itu mengikuti Nabi sesuai dengan zamannya. Nah, kalau kita hidup setelah Nabi Muhammad, ya kita mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad oleh Allah dipilih sebagai Nabi, sebagai Rasul terakhir. Dan berlaku sampai akhir zaman. Allah tidak mengutus Nabi dan Rasul lagi setelah Nabi Muhammad. Kemudian orang-orang Hawariyun menyampaikan pernyataan lagi, faktubna, maka catatlah kami ya Allah, ma'asyahidin, bersama orang-orang yang bersaksi. Di surah Al-Hajj Bapak Ibu ya. Al-Hajj ayatnya berapa? Yang Allah SWT nanti akan mengumpulkan orang-orang itu terpisah sesuai dengan perbuatannya ketika di dunia. Kemarin tadarus tapi lupa nomor ayatnya. Ini peristiwanya terjadi nanti di Mahsyar ya. Ayat 17. Al-Hajj ayat 17 ya. Ini nanti kita akan berbaris di Mahsyar. Al-Hajj ayat 17. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini ada barisannya sendiri. Walladzina hadu, orang-orang Yahudi, ada barisannya sendiri. Wasobiina, orang-orang sobiin. Sobiin itu para penyembah bintang. Wan nasoro, orang-orang nasoro. Wal majusa, orang-orang majusi, penyembah api ya. Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Innallaha, sesungguhnya Allah yafsilu, akan memisahkan bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi begitu bangkit dari alam barzah setelah tiupan sangkakala yang kedua, manusia itu langsung akan berkelompok. Ini bahaya Bapak Ibu, kalau tidak masuk kelompok orang beriman itu bahaya. Karena kelompok yang lain tidak selamat kan. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kayak orang upacara bendera Bapak Ibu. Silakan Bapak dan Ibu peserta upacara baris sesuai dengan seragamnya masing-masing. Dan ada yang seragamnya hitam putih misalnya, ada yang biru putih, ada yang abu-abu putih, ada yang merah putih. Nah, mau masuk ke barisannya Nabi Muhammad ditolak, aduh bahaya. Mau masuk ke mana nanti? Sisanya tinggal Yahudi, Nasoro, Sobiin, Majusi, Musyrik. Makanya hidup itu harus dijalankan dengan serius. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Itu serius. Jangan hidup kok main-main. Nanti kalau sudah kedatangan malaikat Israel baru menyesal kan ya. Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu syahid, maha menyaksikan. Nanti dibariskan sesuai dengan perilakunya ketika di dunia. Bukan ditawari milih. Begitu bangkit ya langsung otomatis ngumpul dengan yang
sejenis ya, sefrekuensi. Wong nyatanya hidup juga begitu kan Bapak Ibu ya. Kita itu kan berteman, bersahabat dengan orang-orang yang sefrekuensi. Yang senangnya pit-pitan ya ada komunitasnya. Yang senangnya mancing ya ada komunitasnya. Yang senangnya membaca buku ya ada komunitasnya. Jadi orang itu sudah punya kecenderungan masing-masing. Kan tidak bisa yang senang mancing kemudian gabung dengan yang senang pit-pitan. Angel kan. Iya kan begitu. Jadi kecenderungan orang itu sudah seperti itu. Yang terakhir ayat 54, wa makaru, orang-orang kafir membuat makar untuk mencelakai Nabi Isa alaihissalam. Wa makarallah, Allah juga membuat makar. Apa sih makar itu? Rencana. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Wallahu dan Allah khairul makirin, sebaik-baik pembuat rencana. Apa rencana dari orang-orang yang menentang dakwanya Nabi Isa? Mereka merencanakan untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa. Dengan cara apa? Memprovokasi raja. Maka raja mengutus pasukan. Kemudian ada di antara umatnya Nabi Isa, ada di antara Hawariyin ini yang berkhianat dengan menunjukkan tempat di mana Nabi Isa berada. Terus apa yang Allah lakukan? Insya Allah pekan depan akan kita kaji ayatnya. Ya, to be continued, bersambung. Nanti ada di ayat 55. Ya. Insya Allah pekan depan. Ya, jadi silakan ikuti pengajiannya lagi supaya tidak ketinggalan materinya. Yang jauh di sana ya lihat channelnya Yayasan Khairul Hikam, Mas Walibuddinnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.